masuk ke sana tentu pertama juga kita memberikan apresiasi luar biasa ya buat Indonesia yang melaksanakan pilkada, terutama rakyat Indonesia ya. Kita melihat dinamikanya terkendali, nggak ada polarisasi, nggak ada yang ribu-ribu rame-rame, alhamdulillah. Nah cuman yang kita khawatir itu sebenarnya soal tingkat partisipasi pemilih aja yang rendah. Di gitu. Jakarta tingkat partisipasinya meningkat ya, Mas Toto ya? Enggak, turun. Turun ya justru ya? Seluruh Indonesia turun. Semua daerah turun. Seluruh Indonesia turun, itu yang saya kira juga PR kita ke depan. Yang kedua soal DKI, ya tentu kita berharap bahwa hasil quick count ini akan bisa bisa berubah nanti di real count. Apalagi kalau misalnya ada peluang kita bisa masuk ke putaran kedua, tentu kita akan melakukan konsolidasi yang lebih intensif lagi di pemenangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini. Enggak, ini yang sekarang ya tentu kan kita belum bisa mau menyampaikan kesimpulannya apa ya. Didukung 12 parpol loh, parpol-parpol besar. Iya. Apa yang salah di sini? Nggak tahu, kita belum bisa mengevaluasi mana yang salah. Justru kita mau lihat sekarang kan masih yang kita dapat ini kan baru quick count ya. Iya. Nah tentu nanti akan kita lihat real count-nya seperti apa. Sambil kita berharap memang ini bisa masuk di 2 putaran sehingga nanti evaluasi yang kita lihat apa titik lemah sampai pada akhir kenapa kita bisa merosot, itu nanti akan kita evaluasi pada menghadapi putaran kedua. Apakah memang kekurangan logistik atau memang mesin parpol tidak bekerja atau gimana? Atau kebanyakan pilkada jadi nggak fokus gimana? Nah, nanti makanya itu yang nanti akan kita evaluasi. Sekarang saya belum bisa menyampaikan evaluasi kesimpulannya seperti apa. Tapi tren penurunan itu sudah dilihat ya? Enggak sebenarnya. Di internal Kimples dan juga Golkar. Kalau sampai terakhir semua perangkat kerja dari pemenangan Pak Ridwan Kamil dan Suswono ini bisa bekerja, koordinasi dan konsolidasi antar partai politik pendukung juga masih terus dilaksanakan. Terus kemudian kalau lihat dari misalnya media-media kampanye segala macam, justru kita di terakhir kan sangat intensif ya. Nah ini yang nanti saya kira akan menjadi bahan evaluasi kita. Jadi kalau dari segi kinerja dan kerja tim pengoperasian dari pemenangan ini semuanya on the track. Oke, semuanya on the track itu klaimnya Golkar. Nanti saya mau tanya ke Bang Indra Sam. Tapi kalau tadi dari paslon 3 dari PDI Perjuangan mengklaim bahwa mereka bisa optimis menang 1 putaran. Kalau dari paslonnya RK gimana dari Golkar? Ya kita akan lihat nunggu real count. Sepertinya kan kalau tadi lihat dari hitungan quick count yang ada margin error 1% sekian, ini kan memang belum ada kepastian siapa yang menang. Kita tanya lembaga survei juga belum bisa ada yang menyimpulkan kalau quick count itu bisa menentukan kesimpulan akhirnya 1 putaran atau 2 putaran. Nah, nggak bisa dibilang baik atau tidak baik. Karena begini, dalam kompetisi apalagi seperti kompetisi politik, pilpres, pileg, pilkada, semua orang yang ikut berkompetisi itu kan ingin menang. Tidak ada orang atau partai politik, gabungan partai politik ingin bertanding di pilkada atau pasangan calon itu tidak ingin menang. Nah maka kemudian semua strategi taktik itu dilakukan, ya termasuk mencari dukungan orang-orang yang kita anggap punya basis konstituen gitu loh. Ya kan nggak ada bedanya juga sebenarnya kan antara Ridwan Kamil dan Pak Suswono didukung oleh sekian tokoh, sama juga dengan sana juga didukung sekian tokoh. Nah tinggal persoalannya apakah dukungan tokoh itu sejauh mana bisa dikapitalisasi kan, itu aja kan. Nah, itu yang nanti saya katakan tadi kita belum tahu nih. Ini kan baru analisis saja apakah memang benar dukungan tokoh antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu lebih efektif dibandingkan dengan dukungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Itu kan kita belum bisa memastikan juga. Tapi itu sesuatu yang memang biasa saja dilakukan untuk meraih kemenangan, kira-kira begitu. Ini kan dua konteks yang berbeda ya, bicara soal isu dengan tadi kan pertanyaannya sejauh mana efektivitas soal ketokohan, endorsement. Itu nggak bisa dihindari dalam political game gitu. Ya. Nah tinggal mau milih siapa itu kan urusan pertimbangan masing-masing, strategi masing-masing gitu. Jadi saya tidak membantah bahwa kemudian proses dukungan tokoh tertentu sambil membicarakan soal isu tertentu juga yang mungkin lebih menarik gitu ya. Tapi juga nggak bisa dikatakan bahwa ketika tidak dibuka
pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil, itu belum tentu juga tidak membicarakan isu. Bahkan sebetulnya, ya, kalau dibicarakan tentang koalisi Indonesia Maju ini kan kita mendukung Ridwan Kamil dan Susono itu udah bicara tuntas dulu soal mau diapakan Jakarta. Isunya kan udah selesai dulu gitu loh. Tentang program-program seperti apa, dan itu yang disampaikan Ridwan Kamil beberapa kali dan juga Pak Susono, kira-kira 5 tahun ke depan mau dibuat seperti apa Jakarta. Itu pasti sudah dalam proses pembicaraan termasuk dengan tokoh-tokoh itu.